Bagaimanakah jadinya jika semakin banyak otak cerdas, peneliti, dan insinyur Indonesia memilih berkarir di luar negeri ketika bangsa ini membutuhkan inovasi mereka? Pernahkah Anda bertanya-tanya, kemana perginya para peneliti, insinyur, lulusan universitas, hingga pemuda berprestasi? Mengapa sebagian talenta Indonesia memilih berkarir, menetap, bahkan melepas status kewarganegaraannya di luar negeri? Fenomena ini dikenal sebagai brain drain, yaitu perpindahan sumber daya manusia berpendidikan atau berketerampilan tinggi ke negara lain. Ini bukan sekedar isu nasionalisme. Fenomena migrasi talenta dapat memengaruhi kapasitas inovasi, produktivitas, dan daya saing. Data ini penting, tetapi harus dibaca secara hati-hati agar tidak berubah menjadi klaim bahwa seluruh emigran adalah talenta unggulan atau bahwa semua perpindahan bersifat permanen. Tahukah Anda bahwa dalam periode tersebut ribuan WNI telah resmi berpindah kewarganegaraan? Data resmi Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa pada periode 2019 hingga 2022 terdapat 3.912 WNI yang berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura. Direktorat Jenderal Imigrasi menyebut mereka berada dalam kelompok usia 25 hingga 35 tahun. Artinya, kelompok tersebut berada pada usia produktif dan potensial. Tidak hanya ke Singapura, WNI terampil juga tersebar di pusat pendidikan, teknologi, riset, dan industri dunia, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Australia. Berdasarkan Human Flight and Brain Drain Index 2024 yang bersumber dari Fund for Peace, Indonesia berada pada peringkat 88 dari 175 negara dengan skor 5,4. Indeks ini mengukur tekanan migrasi manusia dan brain drain, bukan menghitung jumlah orang yang meninggalkan Indonesia. Kemanakah sebenarnya para profesional, peneliti, insinyur, dan ahli teknologi asal Indonesia ketika mereka memutuskan melangkah ke luar negeri? Mereka cenderung menuju negara yang memiliki ekosistem pendidikan, riset, industri, dan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Singapura menjadi tujuan penting di Asia Tenggara untuk sektor finansial, teknologi, sains, dan layanan profesional. Kedekatan geografis, peluang kerja, infrastruktur, serta lingkungan bisnis menjadi daya tarik. Jepang dan Korea Selatan menawarkan peluang dalam teknik, robotika, manufaktur, teknologi, dan ilmu komputer melalui pendidikan serta pasar kerja berteknologi tinggi. Taiwan memiliki ekosistem semikonduktor dan teknologi elektronik yang kuat, sehingga menarik tenaga teknik dan teknologi. Jerman dan Belanda menjadi tujuan pendidikan tinggi, riset, teknik, manufaktur, serta sains. Amerika Serikat memiliki ekosistem besar untuk kecerdasan buatan, perangkat lunak, riset medis, universitas, dan perusahaan teknologi. Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar siapa yang pergi, tetapi mengapa mereka pergi dan apakah Indonesia mampu mempertahankan hubungan produktif dengan mereka. Benarkah mereka yang pergi melanglang buana ke luar negeri telah kehilangan rasa cinta tanah air? Ataukah sistem domestik kita sendiri belum selalu mampu memberikan kesempatan yang mereka cari? Secara ilmiah, migrasi talenta dipengaruhi interaksi faktor pendorong dari dalam negeri dan faktor penarik dari negara tujuan.
Pilihan tersebut dapat merupakan keputusan rasional berdasarkan karir, pendapatan, riset, keamanan, pendidikan, dan keluarga. Faktor 1. Ekosistem riset dan fasilitas laboratorium. Seorang ilmuwan atau peneliti medis membutuhkan peralatan, tenaga pendukung, akses data, serta pendanaan yang stabil. Disinilah kesenjangan ekosistem riset menjadi persoalan. Data World Bank yang bersumber dari UNESCO menunjukkan belanja penelitian dan pengembangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih berada sekitar 1/4% dari produk domestik bruto. Angkanya berubah menurut tahun dan pembaruan statistik. Penting diluruskan, tidak ada standar UNESCO atau Bank Dunia yang menetapkan bahwa Indonesia secara otomatis ideal mengalokasikan tepat 1% produk domestik bruto untuk riset. Sustainable Development Goal 9,5 justru menyerukan peningkatan investasi research and development dan jumlah peneliti. Jadi, angka 1% dalam naskah lama sebaiknya tidak disebut sebagai standar resmi. Faktor 2. Kesejahteraan dan standar inovasi. Sektor ekonomi global menghargai keahlian spesifik dengan kompensasi yang berbeda-beda. Dalam bidang tertentu, pendapatan profesional di negara maju dapat lebih tinggi. Tetapi perbandingan gaji perlu mempertimbangkan pajak, biaya hidup, tunjangan, keahlian, dan posisi. Faktor 3. Birokrasi dan lingkungan. Meritokrasi. Bagi sebagian profesional muda, hambatan di dalam negeri dapat berupa birokrasi, beban administratif, akses pendanaan, dan kesempatan karir. Namun, klaim bahwa negara maju selalu sepenuhnya meritokratis juga terlalu menyederhanakan kenyataan. Kualitas institusi berbeda antar negara dan antar organisasi. Faktor 4. Kepastian karir anak dan keluarga. Bagi mereka yang berada di usia produktif, pertimbangan bukan lagi sekedar diri sendiri. Kualitas pendidikan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan peluang karir pasangan dapat ikut menentukan keputusan untuk tinggal lebih lama di luar negeri. Dalam perspektif pembangunan, tujuan akhirnya bukan menghentikan mobilitas manusia, melainkan memastikan mobilitas tersebut menghasilkan manfaat bagi Indonesia. Mampukah Indonesia bangkit dan memutarbalikkan hilangnya sebagian talenta menjadi kekuatan baru yang justru mempercepat kemajuan ekonomi serta teknologi nasional? Ketika talenta berpendidikan tinggi menetap di luar negeri, Indonesia berpotensi kehilangan sebagian modal manusia, jaringan profesional, dan kontribusi ekonomi di dalam negeri. Namun, besarnya kerugian tidak dapat dihitung hanya dari jumlah orang yang berganti kewarganegaraan. Migrasi juga dapat menghasilkan remitansi, jaringan internasional, transfer pengetahuan, dan investasi. Karena itu, solusinya bukan sekedar memaksa semua talenta pulang. Negara dapat membangun diaspora network, kolaborasi riset, program kepulangan, mobilitas ilmuwan, transfer teknologi, serta jalur investasi. Pembenahan ekosistem domestik harus berjalan, meningkatkan kualitas pendanaan research and development, memperkuat laboratorium, menyederhanakan birokrasi, memperluas peluang karir, dan menciptakan iklim kerja yang menghargai kompetensi. Konsep brain circulation menjadi penting. Talenta dapat tetap terhubung dengan Indonesia, meskipun sementara atau permanen bekerja di luar negeri. India, Korea Selatan, dan Cina menunjukkan bahwa diaspora dapat menjadi sumber pengetahuan, jaringan, dan modal. Pilihan ada di tangan kita. Akankah kita terus membiarkan talenta terbaik pergi, atau menciptakan ruang apresiasi yang layak bagi kemajuan sains dan teknologi bangsa? Bagaimana dengan Anda? Apakah menurut Anda talenta Indonesia seharusnya bertahan di dalam negeri dengan segala keterbatasannya?
Ataukah mereka sudah mengambil langkah rasional demi mengembangkan potensi diri di kancah internasional? Tulis pandangan dan argumen terbaik Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai pembahasan edukatif dan analisis berbasis fakta mengenai isu-isu strategis seperti ini, jangan lupa tekan like, bagikan video ini, dan subscribe ke channel YouTube Arvelum. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Mari terus belajar dan memahami fenomena dunia bersama Arvelum, dari atom hingga galaksi.